Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis pagi hari ini. Majelis yang di dalamnya kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Alkitab dan Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pagi hari ini kami ingin mengingatkan tentang sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu senantiasa mengingat kepada Allah azza wa jalla pada setiap keadaannya, pada seluruh kondisinya. Nabi senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba dan Rasul utusan Allah, memberikan contoh kepada umat ini bagaimana seorang hamba berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mengingatnya, zikrullah. Dan zikrullah yang dilakukan oleh Nabi dan wajib untuk dicontoh oleh kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah yang mencakup dua sisi atau dua bentuk. Yang pertama, zikrullahi bil lisan, mengingat kepada Allah dengan lisan, dengan senantiasa menyebut nama Allah, memuji kepada Allah, mengucapkan hamdalah, ya alhamdulillah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Itu adalah bentuk mengingat kepada Allah dengan lisan, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah
bukti cinta seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Karena sudah menjadi kaidah dan ketetapan bahwasanya siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang Arab. Dalam pepatah Arab dikatakan, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa saja yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya. Sehingga seorang hamba yang mencintai Rabb-Nya, itu senantiasa menyebut Rabb-Nya, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lisannya. Semakin dia cinta kepada Allah, maka semakin banyak dia menyebut-nyebut nama Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah yang kedua adalah zikrun bil qalb. Berzikir dengan hati. Dengan cara apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat akan kebesaran Allah. Mengingat akan keagungan Allah. Mengingat akan kebaikan dan rahmat Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba, terhadap dirinya. Senantiasa dia mengingat di dalam hatinya. Maka dari itu jemaah sekalian, jadilah hamba yang senantiasa mengingat kepada Allah baik dengan lisannya maupun dengan apa? Dengan hatinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengingat kepada Allah di atas setiap keadaannya, dalam setiap kondisinya. Dari hadits ini jemaah sekalian, dapat kita mengambil pelajaran penting di dalamnya. Bahwasanya zikrullah, banyak-banyak mengingat kepada Allah, itu min a'zamil qurubat. Pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung. Di saat tatkala seorang hamba banyak mengingat kepada Rabb-Nya. Ingat kepada Allah artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengingat Allah. Dalam Al-Quran, berapa banyak ayat dalam Al-Quran, ketika kita menelaah Al-Quran, itu banyak sekali perintah untuk senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, mengingatlah kalian kepada Allah. Banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Allah. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikrullah yang banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Yang merupakan syiar Allah yang sangat besar, wasilah untuk mengingat kepada Allah yang terbesar adalah melaksanakan ibadah haji. Kata Allah,
Fa idza qadaitum manasikakum, kapan kalian sudah selesai dari manasik haji kalian? Rangkaian ibadah haji yang kalian lakukan selesai. Setelah itu apa yang dilakukan? Fadhkurullah. Mengingat kalian kepada Allah. Sebagaimana kalian mengingat orang-orang tua kalian atau lebih daripada itu. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam pelaksanaan ibadah haji. Zikrullah yang dilakukan di dalamnya itu luar biasa banyaknya ya. Mulai dari berihram itu sudah mulai disyariatkan banyak apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu zikrullah. Kalimat-kalimat dengan lisan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jemaah sekalian, seorang hamba yang benar zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah seorang hamba yang tidak berzikir kepada Allah hanya dengan lisan saja. Tapi zikrullah bil lisan dibarengi dengan zikrullah di dalam hati. Karena apalah gunanya menyebut Allah dengan lisannya tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada bedanya dengan orang-orang munafikin yang hanya menyembah kepada Allah dengan lisan, hatinya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah perintahkan kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar." Dan banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Rabb kalian. Banyak-banyaklah mengingat kepada Rabbmu. Dan bertasbihlah kepada Allah di setiap sore hari dan di pagi hari. Makanya disyariatkan ada yang namanya zikir pagi dan petang. Itu bukan sekedar zikir dengan lisan. Tapi kita dituntut untuk mengingat kepada Allah dengan dalam hati kita. Nah, dalam hati kita di setiap pagi dan setiap sore hari. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perintah di dalam Al-Quran untuk banyak mengingat kepada Allah, ini menunjukkan suatu kewajiban dan pendekatan diri ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikrullah. Jangan sampai hati kita lepas, lalai dari mengingat kepada Allah. Seorang mukmin jamaah sekalian, naam, hatinya tidak pernah lepas dalam mengingat kepada Allah. Naam. Kapan hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, dia akan tergelincir. Karena dengan mengingat Allah, kita akan senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari bermaksiat kepada Allah. Karena kita senantiasa mengingat Allah. Allah senantiasa kita ingat di dalam hati kita. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah berapa banyak atau betapa banyak fadilah, keutamaan orang-orang yang mengingat kepada Allah di dalam hatinya dan pada lisannya, itu akan mendapatkan keutamaan demi keutamaan yang sangat banyak. Ingat ya, zikrullah itu adalah suatu kewajiban dan merupakan kebutuhan penting kita seorang mukmin. Konsumsi yang harus senantiasa kita berikan kepada hati ini, itu adalah zikrullah. Nah, hanya dengan zikrullah hati kita menjadi hidup. Hati kita menjadi sehat.
Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, menjadikan hati ini tenang, jauh dari gundah gulana. Nah, setiap kali ada kegundahan dalam hatinya, ada permasalahan dalam kehidupannya, dia langsung mengingat kepada Allah, bahwa ini adalah ketetapan Allah, ini adalah takdir dari Allah, ini adalah ujian dan cobaan dari Allah. Ketika dia sadar itu, hilang semua gundah gulananya. Apalagi kalau dia sudah mengingat bahwa di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada saya ini, ada kebaikan besar yang Allah inginkan di baliknya. Ya. Awalnya hatinya resah. Awalnya hatinya gundah. Hatinya bersedih. Naam. Tapi tatkala dia mengingat bahwa di baliknya ada kebaikan yang Allah inginkan, ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap dirinya, maka kegundahan itu akan berubah menjadi suatu kegembiraan hanya dengan mengingat kepada Allah. Hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikrullah adalah solusi daripada seluruh problematika hidup seorang hamba. Ingat, problem apapun yang kita hadapi, sebelum kita mencari solusi dari suatu usaha-usaha yang bisa kita lakukan menyelesaikan problema itu, solusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah zikrullah. Segera ingat kepada Allah. Zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebab dari sebab-sebab keberuntungan dunia dan akhirat, jamaah sekalian. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Allah agar kalian itu tuflihun, mendapatkan al-falah, keberuntungan, keberhasilan, kejayaan dunia dan akhirat. Banyak-banyak kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbicara tentang apa? Keutamaan zikrullah. Sebab keselamatan, sebab kejayaan, sebab hilangnya gundah gulana di dalam hati. Nah, itu zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi berbicara tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan wanita, mukmin laki-laki dan wanita, orang yang tunduk kepada Allah laki dan wanita, disebutkan berapa sifat ya. Dan di akhir ayat Allah tutup dengan apa? Wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Dan orang-orang yang banyak-banyak mengingat kepada Allah dari kalangan laki maupun dari kalangan wanita. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfirah.
Allah telah persiapkan untuk mereka ampunan wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Pahala yang tak berhingga. Tidak ada yang tahu berapa besar pahala yang Allah persiapkan terhadap hamba yang senantiasa mengingat kepada Allah, baik dalam hatinya maupun dengan lisannya. Dengan zikrullah, Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa kita, jamaah sekalian. Allah persiapkan untuk kita maghfirah, ampunan dari Allah, dan pahala yang sangat besar. Hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai macam keutamaan demi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan terhadap hamba-hambanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya, dengan sanad yang sahih, datang dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Beliau berkata, anna rajulan qal, pernah seorang lelaki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atathabbatu bih. Dia berkata, ya Rasulullah, sungguh syariat Islam ini sudah terasa sangat banyak sekali atas saya. Artinya saya tidak mampu laksanakan semua, saya kurang mampu untuk terus menerus melaksanakan setiap apa yang disyariatkan di atas agama ini, terutama dari yang disunnahkan ya, itu sangat banyak bagi saya. Maka wahai Nabi, sampaikan kepadaku sesuatu yang saya akan berpegang teguh padanya. Saya akan jadikan andalan dalam menyelamatkan diri saya di hadapan Allah. Nah, apa yang bisa saya andalkan? Apa yang bisa saya jadikan sebagai pegangan dalam beribadah kepada Allah? Karena syariat Islam ini terasa banyak bagi saya. Apa kata Nabi? Satu yang Nabi wasiatkan. Kata beliau, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ingat, lisanmu harus senantiasa basah dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam ayat ini, dalam hadis ini, ketika sahabat ini minta sesuatu yang bisa dia andalkan dari ibadah kepada Allah, ya, yang dia bisa berpegang dengannya, bersandar kepadanya. Minta satu amalan. Ternyata Nabi mengarahkan dia untuk banyak berzikir kepada Allah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikrullah. Karena hakikatnya jemaah sekalian, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, itulah orang-orang yang hidup hatinya, sehat hatinya. Kalau hatinya sehat, badannya akan sehat. Nah, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, idza azama al-qalbu qawiyal badan. Kalau hati itu sudah punya kekuatan, ya punya azam, keinginan kuat, maka otomatis badan akan menjadi kuat. Intinya, kekuatan kita di dalam hati, kesehatan kita di dalam hati. Nah,
di dalam hati. Maka dari itu berupayalah dengan upaya yang semaksimal mungkin menyehatkan hati sebelum berupaya menyehatkan anggota tubuh kita. Nah, perhatikan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau riwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayy wal mayyit." Permisalan orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Rabb-nya dengan orang-orang yang tidak mengingat kepada Allah, yang selalu lalai kepada Allah. Itu permisalannya mathalul hayy wal mayyit. Seperti perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jauh perbedaannya ya. Orang hidup bisa bergerak, orang hidup bisa berbicara, orang hidup bisa beraktivitas, orang hidup ya masih bisa mempergunakan akalnya dan seterusnya. Orang mati tidak bisa melakukan semua itu. Maka dari itu siapa yang hidup dalam kehidupan dunia hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, hakikatnya itu adalah mayat yang berjalan di permukaan bumi. Hatinya mati. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Seorang mukmin yang hatinya diisi dengan mengingat kepada Allah, terus-menerus mengingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Bersandar sepenuhnya kepada Allah, baik dan buruknya dia serahkan kepada Allah. Selamat tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang memegang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguh salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang bisa melaksanakan ayat ini dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia adalah milik Allah di setiap saat, di setiap keadaan. Dia merasa bahwa Allah adalah pemiliknya, Allah tempat bersandarnya, Allah adalah segala-galanya. Nah, dan ingat ya, zikrullah, mengingat kepada Allah, itu adalah amalan yang terbaik, yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam salat yang merupakan ibadah yang paling agung, yang kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamati as-salah, ya tidak? Amalan yang paling pertama dihisab, dipertanyakan, diperiksa bagi diri seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Salatnya. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya yang lain. Kalau rusak salatnya, hancurlah dia. Binasalah dia. Apa isinya ini salat? Dari awal sampai akhir semuanya adalah zikrullah. Jelas? Semuanya adalah zikrullah. Bacaan Al-Qur'annya, takbirnya, tahmidnya. Naam, bacaan rukunya, bacaan sujudnya, bacaan tahiyatnya, bacaan i'tidal, semuanya adalah zikrullah. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala an, ketika itu ikut salat di belakang Nabi,
tapi tidak tahu kalau ternyata sudah turun pelarangan untuk bicara yang lain di dalam sholat, bicara sembarang dalam sholat. Ya, apa yang dia lakukan? Ada orang bersin, dia mengatakan, yarhamkallah. Ya, para sahabat tidak ada lagi yang yang menjawab ya. Hanya dia pelototi saja. Akhirnya dia bicara lagi, kenapa kalian lihat-lihat ke saya? Ada apa ini? Akhirnya para sahabat dia pukul pahanya. Baru dia mengerti, oh kayaknya saya dilarang bicara ini. Setelah salat, apa kata Nabi? Ya, kata beliau, inna hadhihi salah la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-takbiru wat-tasbihu wa qiraatul Qur'an. Sungguh dalam salat ini kata Nabi, tidak boleh lagi ada pembicaraan manusia yang masuk ke dalamnya. Karena sungguh di dalam salat itu hanya ada apa? Takbir, tasbih, dan bacaan Al-Quran. Semuanya itu adalah zikrullah. Maka dari itu, siapa yang salat tidak membaca zikrullah, batal salatnya. Karena inti daripada salat adalah zikrullah. Di dalam salat kita dilatih untuk mengingat kepada Allah. Dan ingat, bukan hanya zikrullah dengan lisan di dalam salat, tapi inti disebutkan oleh para ulama, rohnya salat itu adalah apa? Al-khusyu'. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, roh daripada salat itu adalah al-khusyu'. Apa itu khusyu'? Konsentrasi dalam mengingat kepada Allah, dia merasa dirinya berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang salat cuma lisannya yang berzikir, hatinya tidak mengingat kepada Allah, berarti itu adalah orang yang salat tanpa ruh. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang hidup tidak ada ruhnya? Bukan orang hidup namanya, ya kan? Salat tanpa khusyuk, salat tanpa zikrullah di dalam hati, itu adalah salat yang tanpa ruh. Maka di dalam salat, kaum muslimin dilatih oleh Allah dengan satu amalan yang luar biasa ini, yaitu apa? Mengingat kepada Allah dengan lisan dan dengan hati. Jelas? Betapa pentingnya mengingat kepada Allah jemaah. Dan ingat, bukan hanya dalam salat saja. Bukan hanya dalam tilawatul Quran saja kita dituntut untuk mengingat kepada Allah. Tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingat kepada Allah ala kulli ahyanih, di atas seluruh keadaannya. Dalam setiap kondisinya Nabi mengingat kepada Allah. Ini hakikat seorang muslim. Hatinya tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah. Bahkan sejenak pun seorang hamba yang cinta kepada Allah tidak pernah lupa kepada Allah. Nah, lihat dalam Al-Quran, Allah menyebut sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana itu sifatnya orang-orang yang beriman? Kata Allah, wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Orang-orang yang beriman, yang menggunakan akalnya, pemikirannya. Dia melihat kehebatan ciptaan-ciptaan Allah.
Terus Allah sebutkan sifat orang yang beriman ini. Ulul albab ini. Bagaimana sifatnya? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Kapan? Qiyaman, ketika dia berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Wa ala junubihim, ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di saat itu dia menarik satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, benar-benar kamu tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka selamatkan kami dari siksa api neraka. Coba lihat dalam ayat ini, sifat orang yang beriman, sifat ulul albab, orang yang memiliki pemikiran, yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam setiap kondisinya. Lantaran hebatnya dia dalam mengingat kepada Allah, coba lihat, dia ingat dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi duduk ingat Allah. Dalam kondisi berbaring ingat kepada Allah. Hah? Bukan dalam setiap kondisi ingat kepada gadgetnya. Mau keluar rumah, kita dituntut ingat kepada Allah. Baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bukan ketika mau keluar rumah, mana HP-ku? Seorang yang beriman yang baik tidak bisa lepas dari zikrullah. Tidak pernah dilalaikan dengan apapun. Mungkin bisa kita coba. Coba. Dalam sehari saja. Lepaskan gadget. Tidak pernah pegang gadget selama 1 hari. Kira-kira gimana perasaan antum? Ada perasaan lain dalam hati. Begitu besarkah cinta kita kepada gadget mengalahkan kecintaan kepada Allah. Lepas dari gadget, rusak HP-nya dalam 1 hari, 2 hari, itu harus dibawa cepat ke tukang servis. Kalau tidak, waduh, kurang enak rasanya. Iya kan? Tapi hatinya lepas dari zikrullah, bahkan hatinya sudah sakarat, tidak diperhatikan. Musibah jamaah sekalian, musibah menimpa kita di dalam kehidupan ini kalau seperti itu. Nah, hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifatnya orang yang beriman, dia berdiri ingat Allah, duduk juga ingat Allah, berbaring juga ingat Allah, mau tidur dia ingat Allah, bangun tidur langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung zikir kepada Allah. Mau masuk ke WC juga ingat kepada Allah, ya kan? Itu tuntunan Nabi kepada kita. Ingat, itu bukan sekedar bacaan itu. Intinya adalah di dalam hati. Ingat kepada Allah. Mau naik kendaraan, ada zikirnya. Ingat kepada Allah. Pagi ingat kepada Allah. Sore dia ingat kepada Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang sangat banyak. Banyak-banyak mengingat kepada Allah. Dan bertasbihlah kepada Allah. Kapan? Bukratan wa asila. Di setiap pagi dan petang hari. Ada zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi. Ingat, bukan sekedar zikir. Intinya adalah melatih hati kita untuk senantiasa mengingat kepada Rabb kita Azza wa Jal. Jangan sampai seorang mukmin di dalam hatinya kosong dari mengingat Allah,
tapi justru diisi dengan mengingat yang lain. Ingat, hati kita tidak pernah kosong. Kapan dia kosong, ada rongga, kalau tidak diisi dengan zikrullah, akan diisi dengan yang lainnya. Pasti. Jelas? Sementara Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak akan menjadikan ada dua perkara yang saling berlawanan di dalam satu hati. Kalau hatinya diisi dengan zikrullah, tidak mungkin diisi dengan perkara maksiat juga. Tidak mungkin. Betul? Kalau ada perkara pelanggaran, maksiat, kelalaian kepada Allah, pasti zikrullahnya hilang. Kalau zikrullah selalu ada dalam hatinya, perkara yang berlawanan dengannya akan hilang. Paham? Jangan seperti ungkapan sebagian orang-orang cengeng, para penyanyi. Apa itu? Saya berjalan ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Terganti Allah di dalam hatinya. Diganti oleh kekasihnya yang hina. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ingat Allah pada setiap keadaan dan setiap kondisi kita. Itulah sebab terbesar keselamatan seorang hamba dan kebahagiaannya dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa seorang hamba dituntut untuk senantiasa mengingat kepada Allah tadi di setiap kondisi, ya, berdiri, duduk, kemudian di setiap waktu, pagi, petang, siang, malam, ya. Kemudian apa lagi? Dalam kondisi dia sendiri atau dalam kondisi dia di tengah keramaian manusia, hatinya tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Qaf, menyebutkannya. Ciri dan sifat penduduk surga, atau di antara sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Dan surga sudah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat, jaraknya tidak terlalu jauh. Kapan itu? Ketika seorang hamba sudah lolos dari hisab. Bahkan lolos dari jembatan Sirat. Sudah terlihat pintu-pintu surga yang begitu megah. Ya. Makanya Allah katakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dinampakkanlah, didekatkanlah surga, dinampakkan surga di hadapan orang-orang yang bertakwa dalam jarak yang tidak jauh. Hadza ma tu'adun. Kata Allah, ini yang telah dipersiapkan untuk kalian, wahai orang-orang yang bertakwa. Likulli awwabin hafidh. Bagi setiap hamba yang awwab. Awwab itu selalu hatinya kembali kepada Allah. Hatinya selalu kembali kepada Allah. Setiap kali dia berdosa, kembali kepada Allah. Tiap kali dia melanggar, dia kembali bertaubat. Itu namanya awwab. Hafidh, dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya, menjaga ibadahnya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah bil ghaib. Dalam kondisi gaib, dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Ya? Allah gaib di hadapannya.
dalam kondisi dia sendiri. Naam, dia senantiasa mengingat kepada Allah, takut kepada Allah. Dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dalam setiap kondisi kita. Dalam kondisi ramai, banyak orang ingat kepada Allah. Dalam kondisi sendiri terlebih lagi harus semakin kuat dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para salafus salih kita jamaah sekalian, tak jarang kita dapatkan dalam sirah mereka, subhanallah. Terkadang mereka dalam salatnya, salat sendiri luar biasa. Hatinya itu benar-benar lunak. Dengan bacaan Al-Quran, air matanya bercucuran. Dia berzikir kepada Allah, jenggotnya dibasahi dengan air mata. Bukan nanti dia banyak orang baru dia menangis. Zikir jamaah baru dia bisa menangis. Kalau zikir sendiri tidak bisa menangis. Nah, ini dipertanyakan zikirnya orang yang seperti ini. Nah, para salafus salih mereka nangis. Lembut hatinya ketika mengingat kepada Allah di saat dia merasa dirinya berduaan dengan Allah dalam setiap keadaannya. Jadi dalam kondisi ramai, dalam kondisi sendiri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah. Ingat betapa banyak dosa-dosa, pelanggaran, yang bisa kita menghindarkan diri daripadanya dalam kondisi ramai, dalam kondisi banyak orang. Tapi dalam kondisi sendiri kita rapuh dan terjatuh di dalam apa? Di dalam maksiat dan pelanggaran tersebut. Kenapa demikian? Hati ini kosong dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jadikan zikrullah sebagai benteng yang sangat kuat menghindarkan kita dari setiap maksiat dan pelanggaran kepada Allah. Dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hati-hatilah dari hati yang senantiasa lalai dari mengingat kepada Rabb-Nya Azza wa Jal. Lalai dari mengingat kepada Allah. Lalai dari berzikir kepada Allah. Ya, ingat kalau lisannya saja sudah lalai dari berzikir kepada Allah, pasti hatinya sudah lalai juga dalam mengingat kepada Allah. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau hatinya lalai dari mengingat kepada Allah, dia akan lalai dari zikir kepada Allah dengan lisannya. Paham ya? Maka dari itu Allah peringatkan. Kata Allah, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan jangan sekali-kali kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Dari mengingat kepada Allah. Jangan sekali-kali hati kalian lalai dari mengingat kepada Allah. Nah, bahkan Allah perintahkan kita sabar. Sabar kalian di dalam mengingat kepada Allah. Sabar kalian untuk bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan diri-diri kalian untuk senantiasa bersama dengan siapa? Orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya di setiap pagi dan petang hari, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kalian memalingkan pandangan kalian dari mereka. Jangan tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kalian mengikuti
mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami, kata Allah. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, perhatikan dalam ayat ini, Allah gandengkan antara lalai dari mengingat kepada Allah dengan apa? Mengikut kepada hawa nafsu. Karena ini dua perkara yang saling berlawanan. Zikrullah menjadikan kita jauh dari mengikuti hawa nafsu. Ikut kepada hawa nafsu menjadikan kita jauh daripada zikrullah. Jelas? Karena itu kata Allah, wala tuti', jangan ikuti, jangan taati man aghfalna qalbahu an dzikrillah, an dzikri. Jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kepada kami, wattaba'a hawa, dan dia ikuti hawa nafsunya. Otomatis kalau dia lalai dari mengingat kepada Allah, otomatis dia akan ikuti hawa nafsunya. Betul? Dan sebaliknya, siapa yang senantiasa mengingat kepada Allah, maka pasti dia akan jauh dari memperturutkan hawa nafsunya. Karena kata Allah, innan nafsa la ammaratan bisu. Sungguh hawa nafsu senantiasa mengajak kepada apa? Kejelekan. Baik. Dalam ayat yang lain Allah juga peringatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lalai kepada Allah. Jangan sampai kita lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak pun. Karena kalau tidak, syaitan akan masuk. Ya? Syaitan akan mengisi setiap rongga dari rongga-rongga hati kita dengan bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu akan senantiasa mengajak kita kepada kejelekan. Benteng kita hanya satu. Ingat kepada apa? Kepada Allah. Zikrullah pada setiap keadaan menjadikan kita terhindar dari setiap pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Zikrullah pada setiap keadaan dan setiap kondisi itu akan menjadikan hati kita ini menjadi lapang. Hati ini menjadi tenang. Hati ini senantiasa berada di atas kebahagiaan, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk senantiasa mengingat kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab tadi, adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah, baik lelaki maupun wanita. Allah akan persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nas'alullaha ayyuwaffiqana lima yurdihi wali jami'i wali dzikrillahi fi jami'i ahwalina innahu ala kulli syai'in qadir innahu jawadun karim innahu la ilaha illahu subhanahu inna kunna minadh dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.